untuk menasihati Dek Kori, nggih. Jangan sampai kamu perlihatkan di depan publik melawan PWI. Kalau mau mencari harta tahta dan wanita sendiri, ya silahkan, itu urusan pribadi. Jangan melibatkan agama, apalagi jenengan mau bela Mbak Alawi, tidak akan pernah bisa. Lowong salah kok dibela. Melawan ilmu yang bersumber dari data itu sulitnya luar biasa. Karena ada keterangan salah ya salah, bener ya bener. Lowong bener kok dilawan dengan kesalahan kebatilan, akan tumbang pada waktunya. Kang Mas Subhan Palal SHM HUM sudah menghubungi saya, akan menggugat ya organisasi kemaslahatan bagi RA. Seperti apa isinya? Saya sudah mengetahui sejak tahun 1932, berikut manuskripnya yang kami simpan itu yang memang khusus untuk kemaslahatan kaum mereka. Mendirikan Robito Alawis mendirikan nakobah sendiri untuk mencatat anak cucunya Kanjeng Nabi versi mereka. Kepada panjenengan, khulasoh Yaman, sejarah, ringkasan sejarah Yaman lama dan baru, kodim dan hadis terbaru, terdahulu dan yang terbaru, termasuk diantaranya adalah mulai dari Abrahah Al-Habsyi, dicatat semua yang menyerang Makkah, Ka'bah pada waktu 6 bulan sebelum lahirnya Kanjeng Nabi itu ya. Abrahah Al-Habsyi. Jadi Al-Habsyi itu belum tentu Al-Habsyi Ba'alawi saja. Al-Habsyi Abrahah itu ya, tentara bergajah itu ya Al-Habsyi itu. Ada kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jangan lelah dalam perjuangan ini, terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan pengabdian kita kepadanya, dengan harapan semoga apa yang kita lakukan ini bernilai pengabdian atau ibadah kepada Allah yang Maha Esa, dengan senantiasa mengharap ridhonya, agar kita dikasih karunia anugerah nikmah yang tak terhingga dan kita mampu untuk mensyukurinya. Di antaranya adalah mensyukuri iman, Islam, dan ihsan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Di antaranya yang tak bisa dihitung dengan angka adalah nikmat kesehatan, nikmah syihah wal afiyah, segar wal abugar kita. Kita masih dalam kondisi yang sangat-sangat prima, walaupun ada kawan-kawan kita yang sedikit ya menerima ujian, ya mungkin kepedihan, kesakitan, kesusahan, kegundahan, kegelisahan. Semoga diringankan oleh Allah Ta'ala dan disegerakan untuk diangkat ya, ujian-ujian tersebut dan diganti oleh Allah dengan pahala atau ujroh yang membawa nikmah, sengsara membawa nikmat.
Pada malam hari ini kita akan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Matur suwun, syukron katsir, thank you very much. Matur sekelangkung, nuhun kepada Sayyid Muhammad Iqbal, terkenal dengan nama yang syuhrah wal istifadhah dengan TIJ atau Kang Mas Teku lah. Saya mohon maaf ya Kang Mas ya. Saya sudah menyimak video panjenengan ketika saya mengucapkan Teku itu agak kurang fasih ya, karena memang tidak menjadi adah kebiasaan saya. Apa adanya saya baca Teku Umar ya, Teku Iqbal Johar ya. Jadi sebenarnya enggak usah ya, Teku gitu ya. Tapi ya mohon dimaafkan. Dan sekali lagi terima kasih matur suwun panjenengan sudah menanggapi tantangan positif dari saya, karena memang justru yang berhak untuk meluruskan ya penyelewengan sejarah yang ada di daerah panjenengan itu ya panjenengan pejuang dari Aceh, kebangkitan dari Teuku Umar lah yang ada di Aceh sana. Nah, apakah kami juga ikut nimbrung untuk mencerahkan ya, mengingatkan masyarakat Indonesia ya ikut-ikutan saja. Intinya yang terdekat dari lokasinya itu panjenengan. Jenengan lebih paham, diantaranya ada pemekaran kecamatan baru ya. Dulunya kan Pusangan ya, terus sekarang ada apa? Ada kecamatan baru dimekarkan lagi, karena memang Aceh itu wilayahnya luar biasa luasnya, tidak hanya sumber daya alamnya tapi sumber daya manusianya juga luar biasa. Orang-orang Aceh dulu sebelum Jawa, Baruna, Celebes, Maluku, Malaka sampai Nusa, baik Tenggara ataupun yang barat atau timurnya Kupang, Flores dan lain sebagainya sampai Papua, belum ada orang yang memeluk agama Islam. Aceh itu sudah yang memeluk Islam cukup banyak pada waktu itu. Kalau di dalam buku sejarah kita ditulis Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-14-15, itu salah sebenarnya. Oleh sebab itu Bapak Menteri Kebudayaan kita ya, Kang Mas Fadlizon atau Fazlizon itu harus benar-benar melibatkan seluruh elemen bangsa ya ahli filologi, ahli antropologi, ahli semua, pokoknya sejarah-sejarah semua dikumpulkan untuk merevisi kembali sejarah yang sudah kadung diyakini oleh generasi yang lalu ya, sampai generasi terkini saat ini dan bahkan sampai nanti harus direvisi semua itu. Ya, dikembalikan ke asalnya. Tidak hanya masalah penjajahan Belanda 350 tahun saja, tetapi juga diantaranya ya ini masuknya agama Islam ke Nusantara itu dimulai dari bumi serambi Mekah, yakni Aceh atau Asy kalau bahasa Arabnya, Al-Asy, Baitul Asy. Bukan A tapi A, Baitul Asy. Aceh. Yang membawa Islam ke bumi serambi Mekah sana itu justru dari golongan Syarif Hasani. Dari keturunan Syarif Al-Hasani, keturunan dari Musa Al-Musanna, anaknya Musa As-Sibt bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan saya mengatakan Sayyid Muhammad Iqbal atau Teuku Iqbal Johar itu ada panggilan Sayyid ya atau Syarif, itu bisa juga. Kemungkinan beliau Kang Mas Muhammad Iqbal ini nggak mau mengakuinya, juga bisa. Bahkan keturunan raja-raja mulai Al-Malikus Soleh dan seterusnya ya, sampai Samudra Pasai,
bahkan sampai ke wilayah Sumatera Utara sekarang, sampai Kesultanan Delhi, sampai Siak Sri Indrapura, sampai Palembang, semuanya dimulai dari Aceh sana. Bahkan Mbah Sunan Gresik itu ya aslinya berasal dari sana sebenarnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu dari Aceh sebenarnya. Masalah nanti istrinya Bre Wijaya Raja Majapahit ya berasal dari Jumpa atau dari Campa itu masih dalam penelitian. Nah, tapi masyhurnya berasal dari Campa, Vietnam, Kamboja sana. Bukan dari kerajaan Jumpa atau Perlak Aceh sana. Cuma di sana memang ada kerajaan Jumpa atau Cempa. Jumpa. Jadi terima kasih yang tak terhingga kepada Sayyid Muhammad Iqbal yang telah menjelaskan panjang lebar, dan saya lebih percaya panjenengan daripada ceramahnya Habib-Habib yang ada di sana dan bahkan dari luar Aceh sana yang menyatakan menguatkan statusnya Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi Habib Buga sebagai Habib bin Bujak Al-Asi Al-Jawi. Nanti dikeroyok semua oleh Habaib Ba'alawi ya, untuk mempromosi, men-setting dan membranding produk Al-Habsyi ini di sana. Lalu orang-orang akan berduyun-duyun minta barokah atau tabarukan. Wah, ini loh orang yang sangat kaya raya, seperti sahabat Utsman yang mau mewakafkan hartanya untuk umat Islam yang ada di Aceh semua, khususnya yang beribadah haji ke sana. Tahun ini mungkin 8 juta rupiah per orang kali 5.000 ya. Berapa totalnya ya? Belum lagi aset-aset lainnya yang terus mengalir di Saudi Arabia sana. Ini namanya Habib Buga. Ya inilah yang berwakaf ya. Padahal tidak semuanya benar. Jadi saya lebih percaya Sayyid Muhammad Iqbal atau Kang Mas Teuku Iqbal Johar. Informasi ini harus beliau lebih akurat karena menampilkan langsung. Sebenarnya itu 2 atau 3 tahun yang lalu saya yang ketinggalan zaman, mohon maaf Kang Mas, mohon maaf, maafkan saya belum mengikuti channel panjenengan. Oleh sebab itu saya juga akan berguru ya kepada panjenengan, Sayyid Muhammad Iqbal atau orang memanggilnya Bang TIJ lah atau apa ya, Sayyid Muhammad Iqbal, nama aslinya Muhammad Iqbal, pas mendapatkan gelar Sayyid. Saya akan berguru kepada panjenengan karena jenengan lebih senior dari segi masuk dalam dunia media sosial ya. Jenengan sudah kenyang makan ya dan minum yang mengandung garam kehidupan ya. Banyak ancaman, intimidasian ya, bahkan persekusian sudah panjenengan alami semua, sampai diseret ke kantor kepolisian ya karena laporan. Wah, gak karu-karuan lah ya perjuangan panjenengan Sayyid Muhammad Iqbal. Jenengan termasuk tipe orang yang merdeka, berdaulat asli jiwa orang-orang Aceh sana. Gak mau diatur oleh Belanda. Gak mau ya. Nah, akhir-akhir ini kan diatur Indonesia, bukan, tidak ada yang lebih dulu hebat Jawa atau Aceh, enggak, sama-sama saudara gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan misalkan antara suku Aceh dengan suku Jawa, lebih hebat mana? Hebat semua. Lebih tua mana? Tua semua. Wong kita ini NKRI kok, Nusantara sama-sama jaya kan begitu. Jadi enggak ada yang lebih diunggulkan. Semua itu sama-sama. Jangan kembali ke sejarah dulu yang pernah, ya memang lah Portugis itu waktu itu ya menguasai Selat Malaka ya, meliputi ya Malaysia, Malaya dan sampai Aceh, Sumatera hampir secara keseluruhannya. Tapi armada yang dikirimkan ke sana justru dari Demak ya.
dari Demak. Ya. Jadi Pangeran Sabrang Lor sampai tewas. Ya. Bahkan tentara-tentara Jawa yang tenggelam di laut, ya, Malaka, Selat Malaka, dekat Batam, Singapura, Natuna itu berapa? Dari Jawa itu rata-rata. Ya, bukan karena itu. Ya, ini namanya sama-sama, ya, satu nusa, satu bangsa. Jika ada yang tertindas, ya semuanya ikut merasa, ya, sebagai bukti daripada tenggang rasa. Ya. Ini benar-benar, ya, saya akui Sayyid Muhammad Iqbal itu seorang pejuang masa kini. Saya mengamati beliau, walaupun kadang bahasanya itu agak pedes, nyentuh sampai tajam itu, ya karakteristik orang kan beda-beda. Jangan seperti saya semua, acur malah. Ya ada yang kayak gitu, ada yang kayak gini gitu loh. Media, sarana, bahasa, dakwah itu harus beda-beda. Tidak boleh sama. Mana? Yang anu? Ya. TJ Aceh hadir. Subhanallah, terima kasih Sayyid Muhammad Iqbal. Jenengan berkali-kali digeruduk, dipersekusi, kami yang di sini jauh belum bisa membela panjenengan pada waktu itulah ya nggih. Saya baru main di udara kan ya 2 atau 3 tahun terakhir ini saja. Jenengan sudah lama ketika dikeroyok, dipersekusi sama Muhyiddin dan Ba'alawinya itu, jenengan nggak ada dari pihak kita yang membela. Ini sungguh kita sayangkan, ya. Harusnya sama-sama pejuang, pecinta Nusantara harus bersama-sama. Terima kasih Kang Mas Sayyid Muhammad Iqbal TIJ Aceh. Monggo di subscribe, di share sebanyak-banyaknya channel beliau TIJ Aceh. Teku atau Teku Iqbal Johar, aslinya Sayyid Muhammad Iqbal bin Jauhar. Kemungkinan seperti itu, ya. Mohon dimaafkan jika ada kekeliruan, Kang Mas. Jadi pejuang masa kini itu ya begini, seperti Sayyid Muhammad Iqbal ini perjuangannya tidak harus mengangkat rencong, ya, tidak harus mengangkat senapan, tapi dengan cara mengangkat pengetahuan, ya, pemahaman, meluruskan. Di antaranya beliau sudah meluruskan siapa sebenarnya Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi, Habib Buga itu. Beliau mengakui memang ada tokoh yang dikenal di sana, ya, di Birun sana, di Pusangan sana itu seorang Habib, ya. Tapi 14 tahun atau 13 tahun yang lalu itu saya melihat makamnya belum sampai dijungkup, ya, belum sampai dipugar, ya, direnovasi sedemikian rupa. Jenengan bisa melihat tayangan video asli makam sebelum seperti sekarang ini, makamnya Habib Buga itu, ya, semua yang ada di Nusantara di seluruh dunia bisa melihatnya. Dan tidak ada tulisan Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi bin nggak ada. Jadi masih ada 3 yang di tengah itu. Terus sekarang ada tambah-tambahan di sekitarnya. Jadi yang ngerti di sana siapa? Ya Sayyid Muhammad Iqbal. Saya lebih percaya beliaunya. Ya mohon bila ada kesalahan dimaafkan maafkan sajalah saya. Nggih, Kang Mas TJ, mohon dimaafkan. Ini bagian daripada pelurusan sejarah. Tetap tiap tahun harus digemakan, ya, diingatkan terus. Karena al-insanu mahalul khata' wa nisyan, ya, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nanti ditumpuk-tumpuk informasinya, dipropagandakan oleh Habib Ali menjadi benar itu. Bahkan nanti akan ada peraturan setiap jamaah haji asal Aceh yang pulang dari ibadah haji, ya, ke tanah tempat tinggalnya di Aceh sebagai bukti rasa terima kasih telah disantuni 8 juta rupiah, ya, oleh Baitul Asy.
harus malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa, sesuai dengan sabda Nabi kita, barang siapa tidak pandai berterima kasih kepada sesama, maka tidak mungkin dia bisa bersyukur berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Akhirnya diwajibkan semua untuk ziarah ke makam Habib Buka. Itu kan bahaya ini. Lama-lama kan semua hujjaj Jamiatul Hujjaj seluruh provinsi Aceh, Nangro, Darussalam ya wajib ziarah ke sana semua. Ya suwe-suwe nanti yang dari Jawa ya ada umroh tidak tarim ya, tapi umroh mampir Nangro, Aceh, Darussalam di Biren, di makam orang yang paling kaya ya sedunia, ya ini Habib Buka. Yo ini loh yang mewakafkan hartanya ya, yang dapat dinikmati oleh semua umat Islam yang ada di Aceh, khususnya yang beribadah haji di setiap tahunnya lah. Terus dipromosikan terus. Nah ini kan kalau tidak didukung oleh Sayyid Muhammad Iqbal kan ya nggak bisa jalan. Ulama-ulama di sana juga pada diam. Walaupun tahun 2022 yang lalu ya saya mengutip dawuhnya Sayyid Muhammad Iqbal telah diseminarkan, walaupun dengan cara pada waktu itu kan masih corona ya, masih sistem online ya, seminarkan, kadang ada yang secara langsung tapi tidak terlalu banyak yang menghadirinya. Sudah jelas bahwa Habib Buka, Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi itu bukan Haji Habib bin Buja ya. Berarti berita online itu salah. 99% berita online baik yang cetak ataupun yang elektronik ya, cetak kertas ataupun via elektronik, dan bahkan informasi melalui tidak hanya audio tetapi juga video, itu 99% salah semua. Karena mayoritas semua percaya, digiring ya memori kita semua untuk mempercayai cerita-cerita mereka. Coba jenengan lihat para pemirsa dan pendengar semua, ucapannya Habib-Habib dari Jawa lah ya, Dek Kanib Alatas ya, termasuk yang kemarin saya sampaikan yang suka joget-joget dengan Pangeran Nurul Mustafa Jakarta itu ya, Sakir Daulai ya kan. Wah, inilah makamnya Habib Buka, Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi yang berjasa. Ini 50 tahun yang akan datang jadi beneran gitu loh. Diyakini semua, kebenaran akan tenggelam. Ya, kalau kita tidak bangkit kadang menyelang. Ya. Ini nggih, matur suwun, terima kasih Sayyid Muhammad Iqbal. Ranggenah Al-Asy dadi Al-Habsyi, Pasaiban dadi Basaiban, Mataram dadi Matarim. Namanya enggak ya Tarim. Gajah Mati dadi Gaj Ahmada, semua diklaim. Nggih ranggenah nggih. Nggih. Ini kan ya gathok-mathok nggih ranggenah. Kadang-kadang ngawurnya plesetan mereka itu saya arahkan begini loh. Jangan Surabaya itu Sirul Bahi, kejauhan. Ya Bangil itu loh. Ya. Kota Bangil, Pasuruan, itu yang babat alas di sana adalah marga Habib dari Ba'aqil. Ya. Orang Jawa mengatakan Ba'aqil itu sulit, Ba'aqil akhirnya di Bangil. Gitu. Buktinya sebelah timurnya Bangil, dekat perbatasan dengan Raci, ya Raci ya Bangil ya, cuma kelurahannya beda. Dekat dengan rumah sakit daerah Raci, Bangil, Pasuruan, itu ada namanya Jalan Belawi, ya kan? Ada Jalan Belawi. Belawi aslinya Ba'alawi. Jadi Belawi. Cocok ya? Nah, gathok-mathok tapi cocok. Terus aslinya tuh Ba'akil, jadi Bangil. Cocok ya? Nah, ini kan tak wurui ngapusi. Saya ajari untuk ngapusi sejarah. Ya, jangan Sirul Bahi Surabaya jauh Kang Mas. Anggota Brusi ala Idrusi itu. Ini. Jadi sama seperti ya mohon maaf yang menguatkan posisi ya makam Habib Buka di Peusangan Aceh Al-Asy ya, itu juga mantan Kapolda Aceh sebelum sekarang ini.
Ya. Sekarang ini kan Kapolda Aceh bernama Kang Mas Ahmad Kartiko. Dulunya tuh Ahmad Al-Haidar Baakil. Bangil. Ya sama. Sama seperti marga Baakil yang ada di Malang, Batu, dan di Tuban, Jawa Timur. Ya Baakil itu. Ya. Habib Jamal Baakil. Ya. Nah, orang Hadramaut khususnya Ba'alawi itu kan diganti G kan ya. As-Saqaf jadi As-Segaf. Ba'akil jadi Ba'agil. Nek garomah enggak jauh, itu beda hurufnya. Nek karomah kan kaf bukan kof. Ya, jadi tetap karomah, jangan garomah. Enggak. Jadi kalau misalkan buka itu ya salah. Oh, katanya alasannya orang Arab itu tidak ada huruf G itu enggak ada. Login itu kan ya G. GH latinnya itu. Bujak ya bujak, buka ya buka, beda. Kalau buka itu pakai hamzah, tapi nek bujak pakai ain. Oleh sebab itu beda. Habib bin Bujak itu orang asli Aceh, makam aslinya itu di Makla, di Mekah sana. Bukan di Pusangan di Biren Kabupaten sana, bukan. Itu Habib Bujak mungkin oke, saya mengikuti dawuhnya Sayyid Muhammad Iqbal yang lebih mengerti daerah sana karena dekat dengan dalam beliau di sana, ya. Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi. Proses pembangunan makam itu mestinya kan ada backingan, ya mohon maaf. Kang Mas Kapolda yang sekarang sudah pensiun secara normal, Kapolda Aceh, Kang Mas Ahmad Haidar Baakil. Dari mana? Ya Ba'alawi, Baakil itu. Coba kita baca kitab Khidmatul Asyirah. Baakil itu Ba'alawi. Itulah, beliau sudah pensiun diganti oleh Kang Mas Ahmad Kartiko. Ya, jadi bodoh Ahmati. Jadi 2 kali Kapolda Aceh dipegang oleh duo Ahmad. Bukan Ahmad Albar, bukan Ahmad Doni, tapi Ahmad Haidar Baakil sampai pertengahan tahun 2024, ya. Terus di 2024 akhir mulai dipegang oleh Kang Mas Ahmad Kartiko sebagai Kapoldanya. Gus Aziz Jazuli hadir Yai, semoga sehat berkah untuk Yai dan surah amin matur suwun. Nah, ini Gus Aziz Jazuli ini ya sama sudah pernah ngaji online, diskusi online dengan beliaunya Sayyid Muhammad Iqbal. Nggih, saya menyebutkan Sayyid Muhammad Iqbal Gus Aziz Jazuli. Nggih, karena beliau memang kami teliti duriyah Nabi yang masuk ke bumi Serambi Mekah, Nangro, Aceh, Darussalam itu banyak berasal dari Al-Hasani, Gus Aziz Jazuli. Al-Hasani. Di antaranya adalah dari duriyah Hasan Al-Musanna. Memiliki anak yang bernama Abdullah. Lalu menurunkan raja-raja di Purla, ya, Samudra Pasai, dan seterusnya. Sampai pada masa Haji Habib bin Bujak, yakni Sultan Al-Malikus Saleh, Sultan Mahmud Shah, Raja Sultan yang ke-25 Kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh sana. Jadi, terima kasih matur suwun. Salam takzim untuk Gus Aziz Jazuli. Kapan-kapan saya tak komunikasi dengan Sayyid Muhammad Iqbal atau Kang Mas Tauku Iqbal Johar. Tapi belum ada waktu. Pak Hedi Kuncoro, Bang TIJ, Gus Aziz kumpul semua, live bareng cocok ini. Ya, siap ya, ini matur suwun, terima kasih atas dukungannya. Tapi saya tidak meminta Sayyid Muhammad Iqbal atau Kang Mas TIJ untuk membela kita, enggak. Beliau itu orang merdeka, enggak bisa diatur oleh kita. Enggak bisa kita atur-atur beliaunya. Itu orang yang memiliki jiwa selain kesatria, ya patriotismenya luar biasa. Orang Aceh itu tidak pernah mau dijajah oleh bangsa siapa saja. Dalam sejarah itu pasti akan berontak, Cuma pada waktu itu dikuasai oleh Majapahit karena ya podo dulur lah ya.
ya Jawi itu ya Malaysia, ya Asia Tenggara, ya Nusantara, semua itu Jawi atau Jawa, ya sedulur pada sedulur. Dan ada sejarah akar ya Duriyah yang hampir sama. Jadi Pak Roni Syahid Muhammad Iqbal Jos nggih, saya meneliti seperti itu Pak Roni Wijaya. Ada Duriyah dari Husaini, tapi bukan dari Ali Al-Huraidi. Kebanyakan berasal dari Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang Ali Al-Huraidi belum kami temukan dalam penelusuran ya, sementara belum kami temukan. Tapi kalau dari jalur Musa Al-Kazim Al-Husaini ada campuran dengan Al-Hasani ini. Tapi yang punjernya anaknya dari Hasan Al-Musanna atau Hasan yang kedua, Syarif Sayyid Abdullah ini setelah mengislamkan tanah Rencong sana itu terus kemana itu nggak terdeteksi. Tapi kebanyakan ada yang sudah terdeteksi melalui raja-raja yang ada di Aceh sana. Dan kebanyakan raja-raja Aceh pun tidak mengaku sebagai saya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak. Mengislamkan Aceh itu dengan cara membuat rakyatnya sejahtera. Kaya raya Aceh itu, wah, kaya raya di sana. Sumber daya alamnya luar biasa kayanya. Tapi kenapa ya, kok malah justru rakyatnya kurang sejahtera? Ya gara-gara pengelolaannya, pengelolaannya. Ya terus kurang adanya kerukunan ya, gegeran ya. Ya antara yang ingin merdeka ya dibela oleh kawan-kawan yang ada ngungsi di Swedia sana, yang akhirnya Pak Yusuf Kala mampu mendamaikan kita bergabung. Oleh sebab itu jangan sampai Aceh terpisah dengan kita ya, sebagai saudara jangan sampai kita pisah. Papua pun saudara, jangan ada OPM yang diberi kabar dan angin gembira merdeka, jangan sampai Aceh merdeka ya, jangan sampai. GAM sudah gabung sekarang menjadi gubernur kok, panglimanya Kang Mas Mudakir Manaf ya kan, sudah menjadi gubernur ya. Ya, ayo bareng-bareng, kan sudah dikasih otonomi khusus di sana, yakni menerapkan perda syariah. Di sana lebih aman sekarang karena syariah diterapkan ya, tanpa pemaksaan ya. Tapi jangan sampai diterapkan dengan cara pemaksaan, karena Islam itu adalah agama rahmatan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam mengamalkan, meyakini dalam agama Islam ini. La ikraha fiddin, karena apa? Sudah jelas qad tabayyana rusydu minal ghayy itu. Nggih. Kokom gambreng, masa isi kitab lagi sholat nggih. Nggih, Dimas Barbara, syarat jadi kipin harus on dulu. Nggih. Karena malas belajar nggih. Nggih. Ranggena TIJ itu Duriyah Sultan Johansah. Sebentar. Johansah nggih. Terbukti dengan namanya Johansah nggih. Oh nggih, berarti untuk Jauhar itu bukan asli nggih. Johansah sini nggih. Tadi Muhammad Iqbal Johansah itu nggih. Kalau memang benar ada syahnya, ada Johan, ya berarti ya Syarif ya dari Duriyah Al-Hasani Asibti Syarif Muhammad Iqbal Johansah ya. Nah, kalau Jauhar nanti ya saya kurang-kurang meneliti masalah beliaunya karena ini masalah ranah pribadi. Para kipin udah beli pasir Tarim kah? Jangan dibeli. Wong pasir Tarim itu pasir kuburan ya. Kuburan sana dibawa ke sini, nanti yang ikut malah jin-jin Tarim sana ke Jawa malah. Jangan, bisa-bisa itu haram. Izin siapa? Wong di sana itu misalkan diwakafkan, masuk tanah wakaman dibawa ke sini. Lah untuk apa? Aturan ya ini sama dengan gosop, pencurian. Ya, kalau begitulah ngambil kerikilnya Makkah sana saja dibawa ke sini untuk jimat. Karena bukan haknya, nggak boleh. Ya. Nanti
kangen terus kepingin ke Tarim sana, kepingin ke Inat sana, karena goro-goro Pasir Tarim ini ditarik kalbunya, jiwanya ditarik supaya umroh plus Tarim, umroh plus Tarim lah, itu akhirnya begitu, nggih. Pak Askia, Bu Askia Putri Kokom, Malang pengen pisah dari NKRI Pak Yayo, jangan. Malang yo bongsone tonggone dhewe kok pisah, itu bagaimana? Ya kita perbaiki sistem keadilan untuk kesejahteraan bangsa kita bersama. Ya, kalau semuanya pisah ya nanti Malang akan ngurek-ngurek sejarah yo. Sebelum Majapahit itu ada Singosari Malang, begitu. Prabu Kertanegara itu yang menundukkan dengan ekspedisi Pamalayunya, ya, menguasai Darmasraya Palembang sana loh. Akhirnya mendirikan negara Malang Raya, yo lajur jum, ya enggak ada. Sekarang itu sudah sama-sama. Jangan niru Sultan Hamid II. Lawang Sri Sultan Hamengkubuwana saja sudah gabung, ikhlas dengan kita kok. Ya. Raja-raja senusantara semua gabung. Dulu Sumatera Timur itu ya nggak mau gabung. Akhirnya Pak Karno menurunkan orang-orang yang ya gesit-gesit lah, nasionalis PNI ya, termasuk ya dituduh PKI itu ya dari Jawa untuk meruduk ke sana. Dan juga saya mohon maaf kepada Sayyid Muhammad Iqbal Johansyah atau Kang Mas TIJ. Dulu memang orang-orang Jawa ke sana itu ya dalam rangka bayaran lah, sebagai tentara Marsoso itu ya. Yang sampai nguber-uber Teuku Umar, ya Cut Nyakdin dan seterusnya ya. Teuku Ditiro dan sebagainya ya. Mohon dimaafkan ya, ini namanya luka sejarah orang-orang Madura, orang-orang Bugis jadi tentara bayaran. Ya karena dulu belum ada Indonesia ya. Jadi pokoknya mana yang bayar ya berangkat saja, bekerja katanya. Ya sama seperti Legiun Mangkunegaran yang melawan Pangeran Diponegoro. Ya sama, lu bangsane padha Matarame lho ya. Tapi bukan Pangeran Sambernyawa, Mangkunegara pertama, Mangkunegara kedua, ketiga dan seterusnya itu ya gabung ya karena tentaranya dilatih ya oleh tentara Daendels di bawah Prancis ya, Napoleon Bonaparte itu ya, itu tentara elit Jawa. Legiun Mangkunegaran yang ikut mengobrak-abrik Jogja, menangkap KRT Sumodiningrat pada masa geger Sepehi. Ya, Pangeran Diponegoro juga dikeroyok. Nyi Ageng Serang saja yang sudah tua sepuh kayak gitu ya dikeroyok. Nah inilah luka ya, jangan dibuka. Nanti kita tambah duka ya. Ini mohon maaf nggih, Sayyid Syarif Muhammad Iqbal. Jadi matur suwun, terima kasih. Mohon para pemirsa dan pendengar semua untuk mengikuti channel beliaunya yang terbaru, yakni TIJ Aceh. Beliau channelnya banyak, ibarat benteng pertahanan beliau itu diobrak-abrik oleh musuh. Ya sama seperti saya 2 kali. Sebenarnya subscriber saya itu sudah hampir 100 ribuan ya, tapi gara-gara ditumbangkan itu loh. Akhirnya ya harus bangkit lagi yang kedua. Lah Kang Mas TIJ ini lebih cobaannya, tantangannya, lawannya lebih kuat daripada saya. Saya ini nggak ada apa-apanya dan beliau walaupun dari segi umur itu tua senior saya, tapi dari jiwa ya, keteguhan ya, hati dan pikirannya nggak sampai stres ya. Istilahnya kan begitu, kadang-kadang diintimidasi ya, dipersekusi ya kayak gitu. Beliau ini pejuang masa kini. Jadi kawanku ya akhi Syarif Sayyid Muhammad Iqbal Johansyah ya, la tahzan innallaha ma'ana. Insyaallah jenengan bukan saya rekrut, enggak, jenengan itu orang merdeka. Jangan takut, ada kawan panjenengan di Jawa, di Sumatera lainnya ya, di Baruna ya, di Celebes, di Papua, di Nusa Tenggara, di Malaka, Maluku sana, Ambon dan sekitaran, Ternate, Tidore sana, semuanya saudara. Membela panjenengan, ikut karena jenengan benar-benar menerapkan kedaulatan yang sempurna, tidak mau diatur oleh siapa saja. Jenengan bukan pengikutnya Kiai Haji Madudin Usman,
bukan pengikut saya, bukan. Jenengan menentukan pilihan dari jalur panjenengan sendiri atas dasar pendapat pribadi panjenengan. Jadi saya nggak bisa ikut, jenengan orang merdeka kok, ikut ngatur-ngatur itu bagaimana. Nggih, cuma justru kemarin itu kan saya tantang dengan tantangan positif, bukan tantangan negatif ya. Ya nggak berani saya nantang jenengan, saya kalah, sudah saya ngaku kalah saja. Ya, cuma supaya tetap teringat terus, karena kebatilan diulang-ulang itu akan dianggap kebenaran. Ya buktinya memang benar kan gitu. Benar nanti terus tiap tahun khol terus akan dikuatkan terus. Nanti akan diisbat oleh habaib internasional nanti. Wah, inilah buktinya Baitul Asi yang ada di Saudi sana. Wah, ini buktinya. Mana makamnya mana? Itu di Biren di Aceh. Ya, di Pusangan itu. Ya. Siapa yang bisa meluruskan ya, mengcounternya jika kita 50 tahun lagi sudah tiada? Ya akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Lalu dicatat, dikarang sebuah kitab. Dari internal Pak Alawi dicatat semua. Oh, ini ada, manuskripnya ada. Kitabnya juga ada yang mengesahkan bahwa Habib Buga alias Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi itu ya yang mewakafkan hartanya di Baitul Asi Mekah Saudi Arabia sana. Nah, akhirnya dicatat sebuah kitab. Lawang sekarang ini loh ya. Saya memiliki kitab, nanti akan saya bagikan kepada panjenengan. Khulasah Yaman, ringkasan sejarah Yaman lama dan baru, kodim dan hadis terbaru, terdahulu dan yang terbaru. Termasuk diantaranya adalah mulai dari Abrahah Al-Habsyi, dicatat semua yang menyerang Makkah, Ka'bah pada waktu 6 bulan sebelum lahirnya Kanjeng Nabi itu ya. Abrahah Al-Habsyi. Nanti Al-Habsyi itu belum tentu Al-Habsyi Ba'alawi saja. Al-Habsyi Abrahah itu ya, tentara bergajah itu ya Al-Habsyi itu. Ada kitabnya. Nanti kami bagikan dengan panjenengan semua. Nggih. Pak Dragon Timer. Bang, kok bisa Soekarno dan Jokowi Soeharto cucu Nabi itu kan orang Jawa, nggih. Kemungkinan gathuk-mathuk, nggih. Biasanya, nggih. Orang itu kalau terkenal ya karena perjuangannya itu nanti digathuk-mathukkan. Oh, ini sampai Kanjeng Nabi, padahal ya enggak. Ya enggak, aslinya ya enggak. Cuma digathuk-mathukkan jalur mana? Oh, jalur perempuan. Perempuan dari mana? Oh, keponakan. Nyamping kiri, kanan, depan, belakang digolek diubek kabeh. Akhirnya oh Pak Jokowi Duriah Mbah Sunan Giri. Kata siapa? Bahanan dari Labeng Madura lah. Kan bisa-bisa saja ya. Katuk-matuk lah. Saya bisa mencarikan. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari sampai Imam Ahmad Al-Muhajir. Ada tulisannya. Bisa saya buat. Siapa yang ilmu otak-atik katuk-matuk bisa saya. Jenengan minta dari keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad bisa saya buatkan. Tapi harus tes DNA dulu. Begitu. Jadi ini, jadi kalau Syarif Said Muhammad Iqbal ini ada sejarahnya, ada literaturnya itu loh, ada manuskripnya, saya punya, gitu. Jadi raja-raja Aceh itu min Durriyatil Hasan bin Ali, ya min Ahlil Baiti Nabi gitu loh, dan sedikit sekali dari Musa Al-Kadzim min Husaini bin Ali. Husain bin Ali, nggih. Gavin, aku nggak mau pasir Walid di sini Kiai. Nggih, nggak usah. Satu botol ini 2 juta. Buat apa? Ya belikan pasir Merapi, pasir Lumajang, pasir Pangandaran dapat 2 truk. Nanti kena sihir Ba'alawi, kangen sampai terus nggak terbawa mimpi. Nanti kalau pasir itu ditiduri akan mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Nggak terus, nggak usah percaya. Nggak usah percaya. Pak Ramadi Udi, Idul Adha pantau Tarim, ada kibin yang lagi haji di Tarim. Ya mungkin mampir Pak Ramadi, mungkin mampir kan ya plus lah, kemungkinan plus ya sama dengan jalan-jalan itu. Kepingin terwisuda menjadi wali. Barang siapa masuk kota Tarim, yang penting dia tidak noleh-noleh, ya hatinya bersih, husnudzon.
maka dijamin dia akan keluar dari tarim menjadi waliullah. Ada kitabnya, ada, saya punya. Ngapusi. Ngapusi. Jadi saya paling berani melarang ya tarim, karena apa? Ada sihirnya. Ada sihirnya. Bijahi ba'alawi, bijahi, lah ini bijahi ba'alawi ini sama dengan birasulillahi wal badawi warijalim min bani alawi. Ya saya larang. Yang paling berani ya itu. Ya saya dihujat orang lain terserah lah. Penting saya niat saya baik Kak. Daripada nanti anak cucu kita yang menderita. Lebih baik sekarang saja saya pisui orang menderita, nggak masalah nih. Pak Ridho Triple setuju kolab Yai Nur Ihya, Wali Kutub dan Gus Wali ya. Wali Kutub dari Pak Alawi tanpa izin restu ridho dari Kiai tidak akan bisa jadi wali. Semua wali-wali di Nusantara Indonesia Raya ini dari kalangan habaib Pak Alawi tidak bisa menjadi waliullah murni tanpa izin dari kiai-kiai asli pribumi. Ini yang harus dipegang dan direvisi semua kitab-kitab internal Pak Alawi itu. Jangan dibalik. Kiai tidak akan bisa menjadi wali tanpa restu dari Wali Kutub Pak Alawi. Ngapusi. Coba para pemirsa dan pendengar semua lihat track recordnya LBY. Nyanyi-nyanyi, ya joget-joget, ya main organ tunggal. Ya kalau waliullah sastrawi apa Haji Roma Irama ini nggak masalah, mau jelas beliau berdakwah melalui nada. Tapi kalau LBY kan dakwahnya melalui apa? Melalui sufi ya. Ya masa sufi terus begitu joget-joget itu bagaimana? Oh ngapusi, wali itu bisa salah. Tapi tidak boleh menipu, ngibuli, itu tidak boleh. Kalau begitu ya berarti bukan wali, maca wali, kan begitu. Pak Adenan Cecep, assalamualaikum, sehat selalu pantai Nur, Indramayu hadir dari ngos, nggih, Ridho Triple setuju kolab ya Nur, nggih, siap, nggih. Jadi saya sambil membaca, nanti kita akan membaca tulisan terdahulu panjenengan semua di siang tadi mulai, nggih. Jadi ini kan untuk selingan bahwa live streaming ya, siaran langsung seperti ini tanpa settingan. Jadi langsungan. Terus Abdullah Tarim Kota Seribu Walid, oh enggak, bisa. Orang-orang Malaysia itu begitu. Dulu itu Walid ini kan gambaran dari ajaran Darul Arqam. Ajaran Darul Arqam itu pemimpinnya ya khalifahnya itu ya Imam Mahdi versi mereka. Dan dilarang kok sudah. Darul Arqam itu. Lah setelah Darul Arqam dilarang kok sekarang malah ada yang pecinta dari Pakistan itu ya, Imam Mahdi dari Pakistan itu, bangkit lagi, dilarang lagi. Orang Malaysia itu lebih tanggap. Indonesia ini yang kadang-kadang terlalu diolor-olor gitu loh, kurang tegas gitu loh. Okay. Wali Songo J1, Ari Wianto, pulangin saja Cikori ke Bangladesh. Saya itu ya kasihan sama Dik Kori, itu ya kasihan, tapi gimana lagi. Di Bekasi kemarin itu mau bubarkan acara-acara dari PWILS sana, itu bagaimana ya? Ngawur ya, ngawur. Tuntutan kebutuhan ya kelihatan memang seger lemu ya. Ya memang kalau ikut kita itu ya kurun, sebab itu nerakane Dajjal iku justru swargane kita gitu loh. Lah nek swargane Dajjal iku nerakane kita. Itu hanya rayuan belaka. Rayuan belaka. Coba jenengan ikut habaib itu. Itu tidak swarga kayak tapi sebenarnya itu neraka. Asline iku geni. Nusahno. Bukan banyu nyenengno, enggak gitu. Nggih. Nggih. Wali Songo J1 nggih. Mbah Gogel. Rosia seperti nggih. Hanif An-Nabi. Kang ya jari kiai tapi channelnya gibah tok. Lah ini saya dikritik nggih dari Mas Hanif An-Nabi, bukan gibah. Mengambil ibrah namanya. Mengambil pelajaran dari semua masalah. Quran itu menceritakan tentang sejarah nabi-nabi terdahulu bersama dengan umatnya yang dimusnahkan oleh Allah. Lah apakah Allah gibah? Ya enggak. Untuk pelajaran bagi orang-orang setelahnya.
Saya menceritakan apa adanya berdasarkan sumber data. Berdasarkan dawuhnya Sayyid Muhammad Iqbal Johansa atau Kang Mas TIJ. Berarti saya sama dengan menyampaikan kebenaran yang saya ambil dari sumber langsung orang sana asli. Gibah seperti apa? Misalkan saya mengatakan, ya, Habib Ahmad Haidar Baakil itu memang Kapolda Aceh. Masa gibah saya? Masa fitnah? Mantan Kapolda Aceh. Tahun sebelum 2004 pertengahan mundur, berarti pas bangun-bangun itu ya juga ada dekengan dukungan. Ya mestinya saya nggak curiga kalau memang Kapoldanya dari Pak Alawi. Sekarang kan beda. Sekarang Kapolda Aceh Kang Mas Ahmad Kartiko. Sama-sama Ahmadnya. Ahmad Haidar Baakil, Ahmad Kartiko sekarang ini. Yoh, ini masa gibah? Bagaimana? Saya menjelaskan, menerangkan, gitu, menjabarkan sesuai dengan data kebenaran. Begitu nggih, Mas Hanif An-Nabih. Nggih, jenengan namanya bagus, Hanif, lurus, leres. Lama kana minal musyrikin bagi Nabi Ibrahim ya. Millata Ibrahim Hanifa. Malah ojo niru Hanif Alatos. Ini Hanif An-Nabih malah niru Hanif Alatos ya, tambah atos hati ini. Nggih. An-Nabih bukan Pak Alawi. An-Nabih itu gelar orang yang selalu memberikan peringatan, tambih ya, dari masdar atau madi nabaha, tambihun. Arti An-Nabih itu termasuk isim fa'il, orang yang selalu memberi peringatan, ya, tambih, ya, tambih. Ya, nabi itu kan yang menyampaikan. Nggih. Suwates angin, nggih pakai leres, nggih. Diji karo, nggih. Sudah hampir 1 jam ya. Maafkan, nggih. Kalau nggak di stop sama admin saya kebablasan. Nah, ini kami akan membahas tulisan panjenengan yang siang tadi panjenengan sampaikan untuk dibahas bersama malam hari ini, karena saya tidak mutolaah sebelumnya, ya mohon dimaafkan jika keterangannya kurang memuaskan, yang namanya spontanitas. Pak Kartono, saya yai seger waras, saya sedaya amin, matur suwun, terima kasih atas doanya Pak Kartono. Pak Kartono itu orang Jawa. Karto itu artinya adalah tinggi, berharga. Jadi misalkan Purwokerto, Mojokerto, Jogjakarta, aslinya begitu. Surakarta, aslinya begitu. Jadi Kerto. Lah, Kertosono. Ini orang yang memiliki jiwa yang berbudi luhur tinggi, itulah ono. Nah, ini ono nih keadaannya seperti itu. Jadi misalkan sugih ono, ya ono itu kahanan, keadaan. Oke, matur suwun Pak Kartono. Ibu Siti Yunani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaos Pak Yenur sami-sami kita ngaji bersama Bu Siti Yunani. Alhamdulillah, makin lama makin banyak kepalsuan kebusukan sejumlah perilaku Pak Alawi yang tak pernah malu mengklaim dan mengaku yang bukan miliknya. Nggih, mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Itu ngendikane Kanjeng Nabi, Bu Siti Yunani. Tapi mereka enggak mengerti atau pura-pura enggak melihat hadis ini. Itu hadis sok kayak itu. Nggih, ngaku-ngaku sing enggak HE. Gresik milik saya. Surabaya milik saya semua. Dulu yang memperjuangkan Surabaya itu milik saya. Nak kakek buyuk saya semua. Dari yang saya ini sohib Surabaya. KRT Nurhayati Nugoro sohib Surabaya. Nah, sama dengan enggak kalau diakoni gitu. Nah, ini termasuk gosok sejarah namanya. Nggih, perampasan sejarah. Nggih. Ibu Heni Bawanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heni Bawanti. Sehat selalu Pak Yenur. Amin. Matur suwun doa panjenengan. Bang Kori makin kasih lari dari perjuangan Wali Songo, berharap cuan dari Habib. Taunya malah tak dianggap, malah ditendang. Semoga ia sadar. Amin. Ibu Heni Bawanti. Nggih, amin doa panjenengan Ibu Heni Bawanti. Semoga Dik Kori ini menyadari, ya, pengkhianat itu akan dicatat oleh sejarah. Tidak akan diterima maju mundur serba salah.
dibuang nanti. Kita nggak mau nerima, Pak Alawi juga nggak mau nerima. Terus mau kemana? Gitu loh. Tapi hanya saya pribadi yang mau menerima jika bertaubatan nasuha. Itu nggih, tobat saja. Masalah minta mobil nanti Isa beli mobil 10 juta. Ya kan enak nggih. Nggih, begitulah nggih. Jadi berjuang itu jangan karena harta. Tahta, apalagi wanita. Bahaya, bahaya nggih. Sudah diterangkan oleh Nabi kita ya. Innamal a'malu binniyat itu termasuk wa in kana hijratu ilallahi wa rasuli ya fa hijratu ilallahi wa hijratu ila mar'atin ya yang akan dinikahinya ya. Makanya ya dapatkan ya itu dunia, harta, tahta dan wanita itu saja. Di akhirat nanti ngaplo. Nggih, Ibu Heni nanti nggih semoga amin. Pak Fuad Al-Jiyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak Yunus selalu sehat. Amin. Kiai Haji Ja'far Shadiq menegaskan adanya benang merah karakter Abdullah bin Sabah, nggih, Maimun Al-Qodah dan Ubaid Bani Fatimiyah dengan Pak Alawi. Bagaimana menurut Kiai? Sudah pernah kami sampaikan Pak Fuad Al-Jiyad. Memang dari segi visi dan misinya oke, tapi kalau dari segi biologisnya ya, Ubaid bin Ahmad bin Isa itu masih belum bisa dipaksa untuk nyambung dengan yang dituliskan, diwacanakan oleh Kiai Ja'far Shadiq dari Madura, dari Batu Ampar, ya. Tapi nggak apa-apa, wong namanya kita meraba-raba. Karena apa? Nanti kalau benar-benar Pak Alawi itu min duriyati Bani Fatimiyah sana, ya maka akan bangga. Nenek moyang saya yang mendirikan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu dari Bani Fatimiyah, itu saya, nenek moyang saya. Akan diakui lagi nanti. Wong dinasti Fatimiyah Ubaidillah Al-Mahdi itu berkuasa hampir 300 tahun nih. Ya termasuk wilayah Yaman ikut dikuasainya sampai Hijaz ya, sampai Suriah itu. Ya, di antaranya ya Afrika Utara itu. Nggih, begitu nggih Pak Fuad Al-Jiyad, ada kesamaan misi visi mereka ingin merusak agama dari jalur agama yang direkayasa. Nggih. Ibu Afifadillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alawi sudah tidak punya rasa malu apapun itu diklaim oleh mereka. Contohnya pahlawan, tapi kenapa bangsa ini kok diam saja? Nggih, Teuku Umar itu Habib. Kepengen bukti? Wadah, mereka berkata seperti itu kok. Habib. Jadi Habib itu panggilan anak cucu Nabi yang paling mulia. Kalau Sayyid Syarif itu orang yang ilmunya biasa-biasa. Tapi kalau sudah tingkatan Habib itu berarti di atas Sayyid dan Syarif sampai segitunya Bu Arifadillah. Nggih, sampai segitunya. Nggih. Paling halu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayak hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kiai dan ulama ini dan pejuang kebenaran untuk NKRI. Amin. Matur suwun. Paling halu. Nggih. Pendukung kita itu dari lintas suku, bangsa dan bahkan agama. Jadi antaranya dari Pak paling halu dari Dayak. Dayak mana nggih Pak paling halu? Dari Kahayan apa Dayak Ngaju apa? Aslinya ya, suku Dayak dengan Jawa itu saudara. Podo-podo tuane. Gitu. Jadi kalau kawan-kawan Dayak itu dikasih cindera mata keris itu sangat menghormati, berterima kasih sekali. Gitu. Di Indramayu itu ada kampung Dayak. Jadi jangan sampai terulang perang antar suku. Wong sompo podo-podo bangsane. Lah, wong Dayak yo akeh muslime. Dayak daerah Kutai ya, Waringin, Kota Waringin ya, daerah Kalimantan Timur itu banyak Dayak yang muslim. Aslinya Dayak itu bukan suku. Dayak itu orang pedalaman, asli penghuni hutan Kalimantan. Itu namanya Dayak. Akhirnya lesannya Londo, jadi akhirnya Dayak itu. Jadi penghuni asli sama dengan orang Jawa. Orang Jawa itu aslinya orang Kalang. Kalang itu kalangan. Kalangan itu diubengi, terbatas pergaulannya, menjaga tradisi. Seperti suku Tengger di Jember, ya, seperti suku Samin di Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, sama seperti suku Kalang ini. Saya sering digugat banyak orang. Keturunan suku Kalang nggak paham. Hanya nama saja.
Ya sama seperti orang Dayak. Orang Dayak dulu itu pernah menjadi pendiri Kesultanan Matan. Sebelum Kesultanan Matan ada kerajaan Indrapura ya, yang ada embrionya sebelum zaman Majapahit ya, di daerah sekitar kalau sekarang ya Sukadana, tapi masuk ke pedalaman ya. Itu dulunya ya, pendirinya, menantu-menantunya ya berasal dari orang-orang Dayak juga. Dan alhamdulillah Pak Karno akhirnya mengabadikan lapangan terbang di Palangkaraya itu dengan nama Cilik Riwut. Pahlawan Cilik Riwut itu, pahlawan. Jadi asli Dayak, asli Dayak. Nggih, matur suwun. Nggih, adil Kak Talino, Bajramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus, nggih paling halu, Pak Basir. Ada berita dari India tentang kasta yang akan dikembalikan lagi menjadi aturan hukum. Bagaimana menurut Pak Kiai? Lah Pak Basir ini termasuk cepat ya menerima berita itu. Saya malah belum sempat ya menganalisa beritanya. Nggih, memang ada rencana Perdana Menteri Narendra Modi yang ingin mengembalikan aturan yang pada tahun 1949 diterapkan pada tahun 1950 Masehi, yang mengundangkan seluruh rakyat India untuk menghapus diskriminasi kasta ras. Tidak ada yang namanya kasta-kasta itu. Itu teorinya. Selama lebih dari 60 tahun berjalan sampai sekarang ini masih belum berhasil ya mengatasi diskriminasi ras yang ada di sana. Tidak hanya ras suku tapi ras kasta. Di India itu ada kasta tertinggi namanya Brahmana. Nomor 2 Ksatria. Nomor 3 Waisya. Nomor 4 Sudra. Lalu ada yang kelima ini, Dalit atau Paria. Ini tidak dianggap sebagai manusia. Karena apa? Dilarang untuk bergaul dengan mereka. Bahkan kasus yang beberapa kali, ratusan kali terjadi, diperkosa gadisnya, nggak ada hukumnya. Karena dianggap seperti kalau dalam kitab Nahrul Maurud itu, wa amal ajan itu kalbahayimi. Seperti binatang ternak ya, seperti binatang. Ya. Ini namanya rasis, fasis ini. India itu rasis dan fasis. Lah, baru-baru ini juga ada berita bahwa Narendra Modi ini juga menghina Kanjeng Nabi kita. Saya sempat mendengar ini dari kawan-kawan ya beberapa jam yang lalu itu. Sempat menghina dan akhirnya Turki, Pakistan, termasuk Pak Prabowo ini juga ikut membela Nabi kita. Nah, ini ada beritanya, jadi Narendra Modi ini patut diturunkan saja. Kalau ada di Indonesia ya harus melalui kedutaan kita, protes keras ya. Apalagi nanti kalau masalah kasta ini diundangkan lagi, hancur. Suku Paria, kasta Paria atau Dalit di sana itu jumlahnya tahun 2025 sekarang ini hampir 270 juta. Hampir satu negara loh ya. Hampir satu negara besar seperti Pakistan. Coba, segitu banyaknya manusia dianggap tidak manusiawi di sana. Lah bagaimana? Wong berjalan saja kena bayangan manusia dari kasta terendah di sana itu dianggap apa? Gaisial ya. Gaisial. Bekas tempat duduknya semuanya dianggap pokoknya ngalang-ngali kewan lah. Oleh sebab itu saya sarankan kasta Dalit di India itu masuk Islam saja, karena di ajaran Islam itu nggak ada seperti itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam kondisi suci murni. Sama-sama berlomba-lomba dalam hal mencari kebaikan mulia di hadapan Tuhannya. Itu Islam. Tapi kalau
bukan Hindu sebenarnya, agama Brahma di sana itu. Lah, ya ini kita tidak ikut campur urusan orang, cuma kalau dilihat dari sisi hak asasi manusia itu tidak masuk ajaran-ajaran seperti itu. Ini yang harus diprotes oleh HAM, HAM PBB juga, bahwa jangan sampai itu diterapkan. Ini sudah mau didok kok. Ini yang banyak yang demo yang mati dari kasta terendah Paria itu. Lah, kalau di Bali ini kan alasannya itu catur warna, hanya profesi saja. Kalau di Bali itu alasannya. Antara Hindu India dengan Hindu Bali itu beda. Beda. Ada persamaannya, tapi ada perbedaannya. Di antaranya kalau di Bali itu hanya dianggap sebagai profesi saja, tapi tetap tidak adil. Tidak adil. Karena orang, misalkan saya katakan ketut ya, nggak akan bisa menjadi dewa atau imade, niluh, nggak bisa. Nyoman menjadi niluh, nggak bisa. Niluh ingin menjadi ida, bagus, ya nggak bisa. Ida ayu, nggak bisa. Beda kastanya. Beda kastanya. Lah, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Jadi mohon maaf saudara-saudara saya yang ada di Bali sana, mohon maaf ini bukan ikut campur urusan internal panjenengan, itu hak panjenengan terserah. Cuma saya hanya menyampaikan dalam perspektif pemahaman agama saya gitu loh. Yang rahmatan lil alamin, ngayomi semuanya. Manusia dihormati, hewan saja dihormati. Jadi di Bali itu dianggap sebagai profesi, tetapi tetap praktiknya sama. Ya. Orang-orang Brahma, kasta Brahma yang ada di Bali itu hampir sama seperti India. Biasanya dipanggil, ada gelar kalau keturunannya Kanjeng Nabi Sayyid Syarif itu ya. Kalau di Jawa Raden, Teku, Teuku, Tuanku, Tengku dan lain sebagainya, ya, Tuan Guru yang mulia dan lain sebagainya, Paduka, ya. Kalau kasta Brahmana itu biasa di awal nama aslinya itu ada gelar Ida Bagus Sumartono. Bagi perempuan Ida Ayu Suprapti, ya itu berarti kasta Brahmana. Ida itu. Tapi kalau kasta kesatria, ya kesatria ya termasuk ya tentara, TNI, Polri, ya pegawai negeri, ya, itu kasta kesatria, pegawai. Nah, ini biasanya pakai nama awalannya itu I Gusti, I Dewa, Anak Agung, itu gelarnya itu Anak Agung Sopo, kadang Cokorda, kadang, itu kesatria, kasta kesatria. Kalau kasta Waisa ini biasanya ya Wayan Nengah Sopo, misalkan anak tengah, misalkan Wayan Gede Sopo. Tapi ada gede sendiri, gede itu nanti di Sudra. Ya. Tadi di kasta Waisa ini ada Wayan, Nimade, Nilo, dan Putu. Nah, Putu juga masuk, kadang-kadang Komang masuk di situ. Lah kalau yang Sudra ini Ketut, ya, Ketut, terus Kade, terus Gede malah justru nggak gede besar, itu nggak malah gede. Ya itu gelar nama-nama di awalnya pasti semua seperti itu di KTP-nya, ya. Jadi ada, berarti rasmu kastamu rendah ya, nggak iso nikah dengan Ida, nggak iso. Lah inilah yang kita ya namanya budaya, ya. Daerah khusus ya kan, istimewa Bali kan, ya boleh-boleh saja terserah. Tapi kalau menurut ajaran Islam tidak seperti itu. Islam itu saling menghormati, berlomba-lomba fastabiqul khairati. Ini keadilan, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ken Arok yang bukan orang biasa tapi bisa menjadi raja. Pak Jokowi wong biasa, bapaknya orang presiden, iso jadi presiden 2 kali. Lah, hal-hal seperti ini tidak perlu dipermasalahkan, rumit-rumitkan bahasannya. Tidak harus yang menjadi raja itu seorang raja. Itu hanya kebiasaan saja, tergantung perjuangannya, tergantung usahanya.
Itu manusia gitu loh. Robin Hood itu kan ya bukan seorang raja, tapi seorang pembela rakyat jelata. Semua manusia jangan hanya menggantungkan perjuangan jasa orang tuanya. Lah Habib Alawi kan ya seperti itu. Bapakku sopo, leluhurku lo orang-orang hebat karomah semua. Lah kamu sopo kan begitu harusnya. Nah, tapi itulah. Tapi biasa nih kalau anak artis itu kepingin jadi artis gampang. Anake Maia Estianti karo anake Ahmad Dhani. Ora usah usaha keras-keras karena dipromosi oleh ortunya dua ya maka ya jadi artis gampang loh. Hanya itu saja. Tetapi sekarang beda zamannya. Lebih terhormat orang biasa, orang tidak terkenal, tapi akhlaknya luar biasa. Daripada orang yang kelihatan itu gelar Habib, Sayyid, Syarif, tapi ucapannya jelek luar biasa. Untuk apa? Untuk apa? Misalkan kayak saya, Kanjeng Raden itu gelarnya banyak sekali, tapi kosong akhlak budi pekertinya, ilmunya, amal solehnya gak ada. Lalu untuk apa? Buat saja. Lebih terhormat tukang kayu, lebih terhormat petani yang mencari nafkah dari jalan yang halal melalui nanam padi dan seterusnya. Nah, seperti inilah. Jadi begitu. Jadi di Bali itu juga seperti itu. Tapi di Bali tidak ada paria. Tapi prakteknya ya sedikit ada. Nah, nanti, gitu, Pak. Tadi siapa? Sampai hilang. Pak Basir, Pak Basir, seperti itu, ceritanya seperti itu. Narendra Modi, Perdana Menteri India. Nanti kalau jadi perang dengan Pakistan sana ya kita ikut mana? Penduduk terbesar di dunia itu India sama Cina. Bu, paling halus sudah ya. Pak Basir sudah. Bu Zain Zeta, Assalamualaikum. Nitip pesan untuk Pak Kori Kiai. Harga diri seorang pecundang tidak tak ubahnya tong kosong yang makin ditabuh makin nyaring bunyinya. Yang gombrang-gambreng tiada arti. Nggih, Bu Zain Zeta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bu Zain Zeta ini Sri Kandi tidak pernah memiliki rasa takut karena pengalamannya sudah istilahnya sempurna akut gitu. Jadi sudah mengalami sendiri kasus-kasus yang ada di sana. Nggih. Apa yang panjenengan tuliskan ini nggih benar Bu Zain Zeta untuk menasihati Dek Kori. Nggih. Jangan sampai kamu perlihatkan di depan publik melawan PWI. Kalau mau mencari harta tahta dan wanita sendiri ya silahkan, itu urusan pribadi. Jangan melibatkan agama, apalagi jenengan mau bela Pak Alawi, tidak akan pernah bisa. Lowong salah kok dibela. Melawan ilmu yang bersumber dari data, itu sulitnya luar biasa. Karena ada keterangan salah ya salah, benar ya benar. Lowong benar kok dilawan dengan kesalahan kebatilan, akan tumbang pada waktunya. Nanti jenengan akan bingung sendiri, stres. Ya. Dengarkan lagunya Abah Haji Roma Irama. Stres. Ya, akhirnya akan stres sendiri. Oleh sebab itu mumpung masih ada waktu ya, bergabunglah lagi dengan kami. Walaupun kami terluka, tapi tetap akan bisa menerima. Nggih, akan bisa menerima. Nggih. Bu Zanjita, terima kasih nggih. Pak Muhammad Salimin ingin mengambil alih dana wakaf Pak Alawi Yahudi Rakus. Nggih. Nggih, ada kok kumpulan dari mereka dari marga-marga Al-Habsyi itu katanya duriannya Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi itu mau ya ngasih masukan ke pemerintah daerah tingkat 1 ya Aceh, bagaimana cara pengelolaan wakaf. Lah rasa ngurusi, rasa melu-melu ngurus wakaf kok. Sing mengelola itu sudah ada yang ditunjuk dari kerajaan Arab Saudi sana. Nggih. Pak Basir, apakah Bali juga? Tadi sudah. Pak Nurhadi, nyuwun petunjuk pujian doa yang bagus setelah adzan sebelum iqomat Pak Kiai. Sebab di daerah saya masih sering pujiannya ya tarim. Sholawat busuro. Jadi untuk mengganti pengaruh Habib. Nggih. Doa antara adzan dan iqomat itu tidak tertolak. Yang paling bagus itu doa ya dari Al-Quran. Ini Pak Nurhadi. Rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini tidak saya patenkan, umum. Saya kemarin pas ngisi pengajian di Kabupaten Nganjuk itu ada live siaran langsung, streamnya itu terhapus gara-gara ya ada lagu yang sudah diklaim miliknya seorang ustadzah mumpuni ya. Ustadzah mumpuni ya. Jadi syair tanpa waton itu kalau di YouTube diklaim oleh ustadzah mumpuni. Sadonya mumpuni itu apa ya? Saya minta pendapat dari para pemirsa. Dari Banyumas itu ya, Purwokerto. Lah itu diklaim ustadzah mumpuni. Jadi saya ini dapat peringatan dolar kuning. Akhirnya terhapus dan akhirnya buat video nol lagi yang bukan live streaming atau siaran ngaji langsung. Pokok ustadzah mumpuni itu. Jadi ngawiti ya, saya nggak berani kayak gini. Kalau ngaji umum biasa nggak di upload, nggak di-share melalui YouTube itu nggak masalah. Ya sama seperti ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton. Nah, nanti kalau saya teruskan saya diklaim sama Habib Syekh. Padahal yang ngarang asli Romo Kiai Haji Wahab Kasbullah. Lah yang ngarang asli syair tanpa waton itu Gus Nizar As-Sofa, diklaim Ustadzah Handayakti. Handaya Yakti. Ya, Ustadzah mumpuni yang ngapak itu loh ya, sudah menikah, nggih, salam samawa, nggih. Tapi kok iso diklaim ya? Ah ya, kok isa ya? Lah itulah. Tapi kalau saya ilmu itu tidak perlu itu milik saya. Dan sebab itu video ini itu umum untuk semua. Video kami itu los, yang mengupload ulang, yang ada yang siaran langsung sama seperti saya. Ya nggak apa-apa, ilmu itu milik Allah. Kita ini hanya menyampaikan amanah, itu saja. Jadi misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah, dibalik pindo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wong itu Quran kok. Lah apa diklaim-klaim? Itu dari Allah, firman Allah. Cuma ini nanti misalkan tajwidnya nggak kena ya, karena ini kan ya doa ya, niatnya bukan langsung membaca Quran, bukan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, sambil nunggu imam, sambil nunggu sholat qobliyah kawan-kawan yang mau jamaah. Yo bagus lah, nggih gitu nggih. Nggih, Pak Nur Hadi, monggo. Masalah lagunya nanti ini kan masih awal ya, masih kasar ya, nanti di finishing sendiri nanti. Nggih. Nggih, untuk gantinya salat ya tarim, selawat busro. Kan enak itu. Nggih. Pak Rifangga, salut dengan guru gembul akhir-akhir ini. Beliau konsen membahas Habib Ba'alawi dengan narasinya yang tajam. Nggih, Pak Rifangga. Guru gembul Sayyid Muhammad Iqbal atau Kang Mas TIJ itu orang-orang merdeka, nggak bisa kita dikte. Oh, gabung dengan kita nggak bisa. Beliau itu orang-orang merdeka, merdeka dalam berpikir dan bertindak, bisa memilah dan memilih, bisa menentukan pilihannya secara mandiri. Ya, alhamdulillah, guru gembul ini termasuk orang hebat, berani langsung masuk ke
sarang penyamun ya di Jakarta kemarin waktu diundang ini ya, dan menasihati orang-orang yang datang melongo semua. Komplotan-komplotan itu melongo semua dinasihati Guru Gembul. Guru Gembul juga punya junudun atau tentara, subscribernya, pemirsanya yang luar biasa. Beliau orang cerdas dari Bandung ya. Guru Gembul dari Bandung ya. Jawa Barat pokoknya Guru Gembul. Asli namanya itu Dik Ja'far Rohadi. Nah, tapi Guru Gembul kan bentuknya seperti gembul ya. Asli jangan gitu ya. Nanti bisa dirubah ya. Mungkin untuk apa ya, nama artis, nama panggung lah. Nggih, enggak apa-apa nggih. Memang begitu Pak Rifangga. Beliau orang hebat. Orang cerdas. IQ-nya kalau IQ saya itu 70, Guru Gembul itu 110. Masih kalah saya itu. Anak muda yang benar-benar kreatif ya. Aktif dalam istilahnya tafakurnya dan tadakurnya. Bagus. Ya, orang-orang cerdas, orang-orang alim ini ya yang fa'inna faqihan wahidan mutawarian asyaddu ala syaitoni min alfi abidin. Ini orang begitu itu. Jadi wong fakih, wong pinter itu wajib. Karena apa? Setan itu akan sulit untuk menggoda, melesetkannya. Baru satu hari ini ada berita lagi, kiai pondok pesantren di Meranggen, Demak itu nyabuli santrinya, saiki melayu, pesantrennya kosong. Ya, Siratul Mustaqim dia gagal, lagi Siratul Maghdub dan Siratul Dolin masuk ke dalam neraka, diuber polisi sekarang. Lah, orang-orang yang kayak Guru Gembul ini sulit gitu, diselewengkan. Tapi nek kiai-kiai pokoknya mantep madem itu gampang. Jadi jine setan itu ya kiai, betul ae. Kelase. Lah wong jin setan sing nggodha sahabat itu prei kok. Ayo. Lah sing jin setan yang nggoda wali terus diserahkan ke kita ini hancur langsung, blek langsung, enggak kelas. Oleh sebab itu kita harus doa terus ihdinas siratal mustaqim, kan itu loh. Tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wajib itu dalam setiap rakaat dalam sholat. Tidak boleh ditinggalkan itu. Nggih, sampai seperti itu. Nggih, Pak Rifangga. X41. Kanal Crusader Network di postingan 7 hari yang lalu, tuduhan Rasulullah berhubungan dengan Gai dengan dalil Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal atau Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal volume 3 halaman 399 hadis nomor 3788. Benarkah? Tidak benar. Zaman Kanjeng Nabi itu belum ada orang di Arab yang berperilaku Gai, atau bahasa sekarang itu ya homo lah ya, homo, laki sama laki gitu lah. Zaman kan Nabi belum ada. Kok sempat-sempatnya mikir kayak gitu. Lah, kemungkinan channel Crusader Network ini kemungkinan ya sama seperti channel-channel yang membenci Islam. Benci karo Kanjeng Nabi, sama dengan seorang YouTuber dari Jember yang ditangkap di Bali ya, yang menghina Kanjeng Nabi itu fiktif, Nabi Muhammad itu fiktif ya, menjelek-jelekan karena belum belajar. Tak kenal maka tak sayang. Kanjeng Nabi itu tidak sejahat seburuk yang disampaikan. Begini loh, wahai para pembenci Islam, pembenci Kanjeng Nabi, saya luruskan, tolong jangan diteruskan keyakinan-keyakinan pembenci-bencian seperti itu. Kanjeng Nabi itu tidak seburuk itu, apalagi dituduh sebagai gai. Kadang-kadang orang yang nggak senang itu seorang apa ya, memperkosa wanita, istrinya umur 6 tahun baru dikauli 9. Lah, nggak kenal tradisi. Di Mekah itu orang umur 9 tahun itu sudah bongsor gede-gede. Beda dengan orang-orang lainnya, ya beda. Jadi kita harus belajar ya, belajar sejarah plus geografi ya, tidak hanya biografinya saja. Jadi salah nggak benar. Ada kaum Gai itu pas pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Pak X41. Karena banyak penaklukan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah yang pertama, yang akhirnya kebiasaan terdahulu dari umat Islam ya itu masih terbawa. Nah, zaman Kanjeng Nabi belum ada. Loh, kok Kanjeng Nabi malah dituduh berhubungan dengan Gai? Nggak ada. Lah, alasannya Kanjeng Nabi tidak pernah menerapkan had bagi kaum Gai, kaum liwat atau yang mengikuti tradisi kaumnya Nabi Lut yang dilaknat.
Ya, gara-gara memang nggak ada. Kalau masalah hukum haramnya babi itu cerita dari agama-agama sebelumnya. Masalah kopi itu kan Nabi belum mengenalnya. Babi di Arab Saudi itu langka. Walaupun sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Ibrahim ya berhijrah ke Mesir sana. Sudah ada di dalam lingkup kerajaan Mesopotamia itu, orang-orang Sumeria itu sudah mengenal babi. Tapi keharaman babi itu akhirnya dinas oleh Ilahi dalam firman-Nya. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wal lahmal khinziri itu. Kalau masalah gai ini pada zaman Kanjeng Nabi belum ada. Jadi musnad Imam Ahmad bin Hambal ini tidak sesuai untuk dituduhkan ya kepada Nabi kita. Enggak sesuai, enggak seperti itu. Kanjeng Nabi tidak menerapkan hukum gai itu karena memang tidak ada gai. Belum ada. Misalkan apakah Kanjeng Nabi memutuskan tentang hukumnya bayi tabung? Ya nggak ada, bayi tabung zaman Kanjeng Nabi belum ada kok. Ini kan fikih kontemporer, fikih terkini gitu. Misalkan ada manusia yang wajahnya dua, makanya Nabi ya belum, hadisnya Kanjeng Nabi nggak ada. Apakah Kanjeng Nabi melindungi itu? Ya enggak. Ini kan perlunya fatwa-fatwa setelah Nabi kita, sahabat, tabiin sampai kita gitu. Nggih. Begitu Pak X41, tidak benar. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan Nurhia untuk amin matur suwun. Pak Joko Nur, terima kasih wa anta kadzalik amin. Akibat 2024. Assalamualaikum Pak Yai Nur. Sehat selalu Nusantara Jaya Indonesia milik kita. Ya, amin Pak Akibat 24 sambil membaca tulisan panjenengan terkini. Farihi Manokwari Papua Barat Kiai hadir nggih, siap nggih. Dari Papua Barat Papua kata orang-orang Ternate sana ya, Papua itu gambar pulonya hampir sama seperti gambar kanguru. Ya. Kanguru kan begitu ya. Itu pulau Papua ya. Pulau Papua itu bentuknya seperti kanguru yang ada di Australia. Tapi kanguru sebenarnya aslinya ada di Papua. Cuma sebelum dipisahkan itu dulu benua Sahul namanya. Sebelum Nusantara, Pulau Jawa tenggelam 100, 200 sampai 500 meter di bawah permukaan laut, ya itu dulunya antara Papua dengan Australia nyambung, Sahul namanya. Oleh sebab itu bentuk atau spesies hewan khusus ya, diantaranya kanguru itu ada di dua pulau ini. Beda dengan Pulau Komodo ya, beda. Jadi Papua, Manokwari, jangan sampai Papua terkoyak oleh perang saudara. Nggak ada perang saudara itu. Di sana itu yang korup itu ya pejabat-pejabatnya, sehingga tidak menyentuh sampai rakyat ke akarnya. Begitu Suates angin sudah. Bayu Sailendra. Kopi susu, oh makasih imponya. Remas, wek dukun Jawir pengen nikmati dunia wakaf dan hotel khusus bangsa Aceh. Jangan sampai ya, antara Mbah Habib Buka dengan Habib bin Bujak itu beda. Evenu Basuki dari USA, United States of America. Assalamualaikum, saya asli dari Kediri. Oh, non Amerika. Di Kediri kok belum ada pelantikan PWI? Kemarin malam sudah ketemu dengan saya. Kawan-kawan dari Kediri Raya itu sudah ketemu. Ketika di Tulungagung juga ketemu. Cuma nanti sambil berjalan Bu atau Pak FNU Basuki Pak Kartono terus siarkan ya tukang tipu supaya bangsa Nusantara Indonesia tidak tertipu. Siap. Ahmad Ali, ikan gori nggak serik hantar balik ke Bangladesh. Berita nomor wahid, sangat mengelus dada, rupanya sejarah sudah benar-benar dirubah, bukan yang semestinya. Semoga kena azab yang suka rubah sejarah, amin. Kualat nggak dapat syafaat insya Allah karena merubah-rubah sajarat. Pak Fendi Kuryawan, dereng harus Kiai, banyak wawasan baru yang disampaikan Kiai Ihya kepada umat, cuma yang budek adalah pemangku jabatan. Satu pertanyaan saya, kenapa ya tidak ada yang mengajukan gugatan untuk pembubaran RA? Sudah Pak Fendi Kurniawan. Kang Mas Subhan Palal SHM Hum sudah menghubungi saya, akan menggugat
ya organisasi kemasyarakatan bagi RA. Seperti apa isinya? Saya sudah mengetahui sejak tahun 1932, berikut manuskripnya yang kami simpan itu yang memang khusus untuk kemaslahatan kaum mereka. Mendirikan Robito Alawiyah mendirikan nakobah sendiri untuk mencatat anak cucunya Kanjeng Nabi versi mereka. Ratu Bagus Sampurasun Banten hadir rampes. APB Assalamualaikum, saya ada teman mantan Mukibin, dia mengatakan menemukan Habib yang pintar itu sama sulitnya dengan menemukan Habib yang rajin sholat lima waktu. Ya kemungkinan begitu Pak APB. Kenyataannya ya seperti itu. Ini bukan fitnah ini katanya Pak APB sendiri. Menemukan Habib yang gelem sholat lima waktu itu sama dengan menemukan Habib yang pintar atau alim. Seperti itu Subhanallah, astagfirullah, Pak Kholik Tati, Pak Zainal Abidin, Mbah Gogel, Adi Priyatno, Dinasti Fatimiyah Part 2. Ya Allah, tulisan panjenengan masih banyak yang belum terbaca, mohon dimaafkan. Kami atas kekurang tanggap dan cepatnya kami membahas tulisan panjenengan semua. Sebagai kesimpulan, ya closing statementnya, bahwa Sayyid Muhammad Iqbal atau Kang Mas TIJ itu adalah orang yang lebih bisa dipercaya daripada ceramah sejuta Habib yang menyampaikan sejarah asal-usulnya Habib bin Bujak, Haji Habib bin Bujak Al-Asi Al-Jawi. Karena beliau asli Syarif Muhammad Iqbal itu orang sana dan mengerti sejarah tentang sebenarnya seperti apa. Lah, kalau masalah Habib Buga yang dibangun makamnya Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi itu sebenarnya ya beliau ya tokoh tapi tidak terkenal seperti 5 tahun belakangan ini saja. Dulunya yang biasa-biasa saja, makamnya itu ya jauh dari keramaian ya, dan tidak diholi semeriah seperti ini. Nah, ini ya kemungkinan ya ada jasa perlindungan dari para pemangku jabatan yang ada di sana. Di antaranya ya mohon maaf Kang Mas Ahmad Haidar Baakil, mantan Kapolda Aceh yang sudah pensiun normal, yang sekarang digantikan oleh Kang Mas Ahmad Kartiko sebagai Kapolda Aceh. Semoga Kang Mas Ahmad Kartiko tidak belo Pak Alawi yang ada di sono. Ya sudahlah, kemarin itu kecolongan ada Baakil Pak Alawi yang menjadi Kapolda. Lah sekarang kan Pak Ahmad Kartiko, Kang Mas itu kan bukan asli orang. Ya ini namanya Kartiko. Ya, ini biasanya syair-syair Jawa itu ada Kartiko tanpa rupa. Nah, begitu. Terima kasih sekali lagi, syukron katsir, matur suwun. Thank you very much kepada Sayyid Muhammad Iqbal atas tanggapan, atas tantangan saya terhadap panjenengan. Jenengan jawab dengan elegan dan penuh dengan nuansa pendidikan, mencerdaskan seluruh anak bangsa ini. Matur suwun, jazakallah khairan. Para pemirsa semua, mohon dimaafkan atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu DNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan.
Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka, habaib. Justru merekalah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka, habaib, kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka, habaib, di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.